Wah, dari mana tuh? Ya kita lihat aja Nabi membentuk pemerintahan gitu kan. Itu dasarnya, nah terbentuknya alam pemerintahan itu kan di alam baharu, di alam dunia. Lahir pemerintahan. Ya pertanyaannya lahir dari mana tuh? Ya lahir dari kodimnya. Kan pasangan aja tuh. Baharu pasangannya kodim. Berarti dari kodimnya Nabi. Nah itu nanti yang salah satu pengejauhan tahan rahmatan lil alamin, maka dibentuklah pemerintahan. Nah rupanya pada prakteknya di perkembangannya itu banyak kekhalifahan-kekhalifahan ini langsung dari baharu ke baharu membentuk pemerintahan, dinamakan kekhalifahan. Itu banyak ya saya sebut, berarti nggak semua kan. Itu lahir bukan dari kodim, tapi dari pemahaman-pemahaman. Bisa dibilang ilmu kodimnya nggak ada, maka terbentuk pemerintahan. Pada akhirnya seperti itu. Berkembang memang secara baharunya, cuma menjadi bahan-bahan kehancuran. Sejarah membuktikan demikian itu. Terakhir adalah Utsmaniyah ya, Ottoman ya. Mulai kekuatan-kekuatan Eropa dan sekutu-sekutunya memberangus sampai habis. Itu kurang lebih ya sekitar 100 tahun yang lalu lah. Udah selesai. Tinggal hanya jejak-jejak masa kejayaan yang baharu itu. Gitu. Ya memang sih udah hukum di alam baharu atau alam dunia itu ya awalnya muncul asli, lama-lama muncul yang KW1, KW2, KW3 bahkan palsu dan seterusnya. Itu udah hukumnya ya. Zaman Nabi pun begitu, kekhalifahannya kan nggak bisa dipertahankan sebagaimana Nabi banget kan gitu kan, sejarahnya begitu. Ya. Kembali ya itu tambahan ya. Jadi itu sekilas tentang perkembangan fikih ya atau syariat ya. Nah, oh ini ada komentar. Kurang terang videonya. Oh, Mbah Sis Cahyati. Iya Pak Yai, ya, emang sengaja, bukan sengaja, emang tiba-tiba ingin membuat konten tapi kondisinya agak susah terang nih. Satu dan lain hal Pak Yai, ya, mohon maaf. Di pembukaan video ini mukadimah tadi sudah saya bilang satu, lain hal tidak bisa terang. Ya, agak mendung juga kondisinya dan juga rame di sini. Gitu. Jadi ya itu hanya suara aja. Gitu Pak Yai. Ya baik, sampai mana ya? Oh, untuk suara gimana Pak Yai? Suara keras ya? Suara saya nih. Kan saya lagi ngetes mic juga nih. Nah, ya kembali ke itu kilasan tentang fikih. Fikih itu kan syariat ya. Syariat itu gerak daripada jasmani untuk ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Sampai mana tadi tuh? Ya, ini mohon maaf sahabat medsos kalian ya. Apa namanya? Sinyalnya juga putus-putus jadi agak lambat. Saya nunggu sinyal stabil dulu baru ngomong lagi gitu.
ya kembali ke judul ya. Apa itu tauhid? Kemudian yang berkaitan dengan tauhid ya seperti akidah, kemudian tasawuf. Ya padahal berkaitan juga banyak itu. Ya, melengkapi sedikit tadi tentang fikih ya. Syariat itu ya, syariat itu gerak jasad. Hakikatnya semua walaupun hablum minannas ya semua ke hablum minallah walaupun dalam kondisi hablum minannas ya. Tentu kita harus pastikan dari mana syariat kita lahir itu harus dari kodim. Kan gerak di alam baharu kan, dengan gerakan jasad yang baharu kan, jasad kita baharu. Apa yang dimaksud lahir dari kodim itu? Nah ini menyangkut dengan ketauhidan, akidah, gitu. Jasad lah kita sebut baharu, jasad baharu atau jasad ini kan pusat kontrolnya otak kita, berarti lahir dari yang lebih tinggi dari otak kita atau akal kita ya, harus lebih tinggi dari akal kita ya. Lahir dari kolbu. Kolbu apa tuh maksudnya? Perasaan atau apa? Bukan, dari kesadaran ruhani. Nah, untuk membuka kesadaran rohani itu nggak bisa dengan cara sendiri, itu harus ada diproses di alam baharu melalui keterlibatan pihak ketiga ya. Pihak pertamanya kan yang butuh kita tuh, pihak pertama. Pihak keduanya targetnya adalah Allah gitu kan, makrifat lah gitu, bertawaf